Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada paduka yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan presentasi daripada mata kuliah supervisi dan kepemimpinan pendidikan yang diampu oleh Al-Mukarramah Ibu Dr. Siti Komariah SPD MPDI. Judul yang ditugaskan pada saat itu yakni peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja guru. Tema ini diambil berdasarkan acuan dasarnya yakni mini research di Pondok Pesantren Al-Ma'tuk Sukabumi. Adapun latar belakang kenapa judul ini dianggap penting untuk dimunculkan ke permukaan, yang pertama mengingat bahwa dalam komponen pendidikan, guru merupakan salah satu komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya hasil pendidikan yang berkualitas. Kualitas dan mutu pendidikan tentu saja akan dipengaruhi oleh kualitas dan mutu guru itu sendiri. Maka dalam hal ini guru menjadi sesuatu yang penting untuk diperbincangkan mengenai kualitas dan mutunya. Selanjutnya, mutu guru juga kemudian akan berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya adalah berkaitan dengan gaya kepemimpinan seorang kepala, atau dalam hal ini mudir pesantren, karena konteks lokasi penelitian saya pada saat itu adalah di pondok pesantren. Berikutnya, di lapangan kita tidak menutup mata bahwa sering didapati adanya kontradiksi, ketidaksinambungan, ketidaksesuaian antara pimpinan, dalam hal ini kepala pesantren, dengan bawahan atau dalam hal ini adalah guru. Maka ini perlu dikuak lebih dalam mengenai peran dan gaya kepemimpinan dalam kaitannya dalam meningkatkan kinerja guru. Maka rumusan masalah yang dicoba untuk diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana peran kepemimpinan kepala pesantren pada pesantren Al-Ma'tuk, dan yang kedua bagaimana upaya kepala pesantren dalam meningkatkan kinerja guru. Tujuan penelitian dari mini research ini tentu saja selaras dengan rumusan masalah tadi, yakni untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala pesantren pada pesantren Al-Ma'tuk, kemudian untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh kepala pesantren di dalam meningkatkan kinerja guru. Dilihat dari tinjauan pustakanya, peran kepemimpinan menurut Hasibuan adalah cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dalam hal ini peran kepemimpinan pesantren adalah cara seorang mudir atau pimpinan pesantren untuk mempengaruhi asatidz yang ada di bawahnya agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan pesantren gitu. Nah, jenis gaya kepemimpinan yang secara teori ada 5, diantaranya ada demokratis, autokratis, transformasional, transaksional, dan laissez-faire. Berikutnya, metode penelitian yang digunakan pada saat
mini research ini adalah penelitian kualitatif di mana kami menguak dan menggambarkan secara detail tentang objek penelitian yang kami teliti dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian ini didapat beberapa hasil. Yang pertama mengenai peran kepala pesantren. Sebagaimana data yang kami dapatkan, pesantren Al-Matuk merupakan gabungan antara beberapa markas. Markas ini adalah sub daripada pesantren, di mana pesantren merupakan sebuah kesatuan dari beberapa markas. Markas yang ada di bawah naungan pesantren Al-Matuk yaitu Markas Al-Matuk, Markas Al-Zamil, Markas Al-Basam, dan Markas Muhammad Al-Unaisi. Jadi setiap markas ini dikepalai oleh seorang mudir, kepala pesantren, dibantu oleh beberapa kepala bidang. Ada kepala bidang kesantrian, dakwah, dan humas, serta bidang urusan rumah tangga. Nah, penamaan markas itu sendiri didasarkan pada nama keluarga donatur yang membiayai pesantren di tiap markas yang berasal dari Kuwait. Mengenai gaya kepemimpinan kepala pesantren, ini cenderung bersifat demokratis, di mana seorang pimpinan pesantren dalam menentukan memutuskan sebuah kebijakan itu umumnya akan bertanya dan menampung seluruh aspirasi dan menyerap berbagai gagasan dan usulan-usulan yang masuk dari bawah untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputuskan secara bersama-sama. Apa saja upaya-upaya kepala pesantren dalam meningkatkan kinerja guru? Ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu mensosialisasikan visi dan misi pesantren setiap pekan. Jadi di Al-Matuk ini punya kebiasaan unik di mana di apel atau di pelaksanaan upacara bendera tidak hanya dilaksanakan dan diisi dengan kegiatan keupacaraan seperti pada umumnya, tetapi ditambah dengan sosialisasi visi dan misi pesantren setiap pekan. Ini dimaksudkan agar seluruh warga pesantren, baik itu asatidz maupun santrinya, itu selalu termotivasi, teringat, bahkan hafal visi dan misi pesantren yang akan dituju bersama, sehingga seluruh kegiatannya selalu berorientasi pada visi dan misi tersebut. Kemudian berikutnya manajemen hati. Ini yang unik di pesantren ini, seluruh kegiatan pendidikan menurut kepala pesantren, mudir markas yang kami wawancarai pada saat itu, yakni Ustadz Anfalullah, bahwa seluruhnya harus berbasis hati, harus lahir dari kesadaran, harus lahir dari tanggung jawab yang cukup. Berikutnya upaya untuk meningkatkan kinerja guru juga yang dilakukan oleh kepala pesantren, yaitu dengan menerbitkan buku pedoman kepegawaian. Buku pedoman kepegawaian ini diterbitkan untuk membantu, mengarahkan, mengawal asatidz untuk juga senantiasa mengingat kembali, kemudian memedomani kode etik guru yang diterbitkan di situ, termasuk ada hak dan kewajiban guru yang terdiri dari beberapa pasal. Selanjutnya ada digitalisasi administrasi guru, di mana administrasi guru selalu dipantau secara digital. Kemudian ada penegakan kedisiplinan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh kepala. Tentu saja sanksi yang disampaikan juga ini full edukatif ya. Artinya jika ada pelanggaran itu secara bertahap akan dilakukan pemanggilan, teguran, dan seterusnya. Kemudian melarang guru menerima bingkisan dari murid. Ini dalam rangka untuk meminimalisir disorientasi pendidikan, sehingga betul-betul pure murni mendidik tanpa kemudian niatnya terganggu dengan bingkisan-bingkisan yang disampaikan oleh wali murid ke salah satu asatidz. Kemudian dilakukan evaluasi secara rutin.